Jadi di halaman 73 kitab Usul Ilmin Nasab wal Mufadhalatu Bainal Ansab. Itu al-mabhasul awal, pembahasan yang pertama. Wasailu ma'rifatin nasab, itu landasan untuk mengetahui sebuah nasab. Wasilahnya itu. Al-muradu bin nasabi huna, yang dimaksudkan dengan nasab di sini dalam pembahasan ini, an-nasabu ila man tamma raf'u ilaihi, yaitu nasab ila man tamma raf'u ilaihi, kepada orang yang memang sempurna terangkatnya ilaihi, kepada nasab tersebut. Wa quti'a dzikru man dunahu, dan diputuskan penyebutan orang di bawahnya. Au ila man laisa bainahu wa baina man nusiba ilaihi ittisalu mubashirin. Ittisalu mubashirun, gitu ya. Atau kepada orang, ya, atau diputuskan penyebutannya kepada orang yang antara orang tersebut dengan orang yang dinisbahkan kepadanya ketersambungan secara langsung. Jadi ini tidak, nasab itu tidak bicara keturunan, nasab itu bicara anak dan bapak langsung gitu. Kalau keturunan kan bisa cucu, bisa cicit dan seterusnya. Nah, kalau yang cucu, cicit dan seterusnya itu namanya al-ansab, ketersambungan nasab. Falaisa bainahuma, dan tidak ada di antara keduanya, orang yang di bawahnya tadi, mandunahu, dengan orang yang nasabnya itu bersambung secara langsung kepada seseorang tersebut, fi dzikrin nasabi, di dalam penyebutan nasab. Lafdul banuwati, sebutan anak. Ad-dallu ala annal mausuf, yang menunjukkan atas sesungguhnya orang yang disifati bihi dengan al-banuwah, waladun mubashirun, itu anak langsung, lil mudhafi ilaihi, kepada yang disandarkan kepadanya. Jadi kalau cucu itu nggak masuk kepada banuwah. Banuwah ini anak kandung, anak langsung gitu. Amman nasabul muttasilu, adapun nasab yang bersambung, au nasabul waladi ila walidihi, atau nasabnya seorang anak kepada bapaknya, al mubashiri, yang secara langsung, fawasailu itsbatihi, maka jalan pengisbatannya itu min maudu'ati fikhi syar'iyyati min maudu'ati fikhi syari'ati, itu dari beberapa beberapa bab-bab di dalam fikih syariat. Fi babi ma yathbutu bihin nasabu wa nahwuhu minal abwabi al muta'alliqati bin nikahi, di dalam bab di mana bab tersebut menjelaskan tentang terisbatnya, ya, suatu perkara bihi, dengan hal tersebut, an nasab, akan sebuah nasab, dan yang sejenisnya, minal abwabi, di dalam bab-bab al-muta'alliqati, yang berkaitan bin nikahi, dengan pernikahan. Wa yu'rafun nasabu bid dalilaini, dan diketahui nasab itu dengan dua dalil, dengan dua pembuktian. Al-awwalu, yang pertama, al-istifadatu wasyuhratu fir riwayati was sama'i, yaitu kepopuleran dan ketenaran fir riwayati, di dalam periwayatannya, was sama'i, dan kabar informasinya. Wa yuqbalu, dan diterima pengakuan tersebut, idza lam yablugh dzalika, apabila tidak melampaui dzalika, yang demikian itu, bisyarti ayyakuna syahidu, dengan syarat adanya orang yang menjadi saksi, awir rawi, atau yang meriwayatkan,
al-mukhbiri bihi, yang mengabarkan tentang ketersambungan nasab tersebut, syaratnya itu adalah adlan, itu adil, masyhudan, dan dibuktikan keadilannya lahu baginya bil hifdzi, di dalam menghafal, wad dirayati, dan mempelajari, wa antakuna nisbatu ma'qulan, wa antakuna nisbatu ma'qulatan, dan adanya penisbatan tersebut ma'qulatan, masuk akal, logis gitu loh. Wa alla yukhalifah man huwa aula minhu fi dzalika, dan tidak bertentangan dengan orang yang lebih utama minhu, daripada pengetahuan nasabnya dan hafalannya, fi dzalika, di dalam yang demikian itu. Demikian itu maksudnya di dalam bil hifdzi wad dirayah. Satu teman-teman. Laptopnya ini low bed. Laptopnya low bed. Fayuqbalu, dan akan diterima pengakuan itu, masalan umpamanya ayyakulah thiqatan min ihdal qabail al ma'rufah, apabila mengatakan thiqatan itu sudah pasti benar, min ihdal qabail al ma'rufati, dia itu adalah bagian dari salah satu qabilah atau suku al-ma'rufati yang dikenal. La mukhalifun lahu aula minhu, dan tidak menyelisihi lahu kepada orang tersebut, aula minhu kepada orang yang lebih utama minhu daripada orang tersebut. Bil hifdzi wad dirayah, di dalam ini ta'alluqnya kepada bil hifdzi wad dirayah. Li ahli baiti rajulin, kepada keluarga laki-laki tersebut. Dia mengatakan bagaimana? Antum minna ya ala fulan, kamu itu adalah bagian dari suku kami, wahai keluarga fulan. Gitu. Au nahwi dzalik, atau yang seperti itu, yang serupa dengan itu kalimatnya. Wa katsirum minal usri al-mutahaddarati, dan banyak dari keluarga-keluarga yang hadir itu, innama ta'rifu qabilataha bihadhihi thariqah, dia akan mengenali ya sukunya bihadhihi thariqah dengan metode seperti ini. Artinya satu suku itu saling mengenal gitu loh. Nah, berarti ini kan bicara nasab dekat, teman-teman, bukan nasab jauh ini. Nah, disinilah letak saya itu mengatakan bahwasanya syuhra wal istifadhah itu untuk menetapkan nasab yang dekat, yang sezaman. Nah, kalau nggak sezaman, ya nggak bisa syuhra istifadhah. Karena syuhra istifadhah itu kan yang harus bersaksi, itu kan orang-orang sekitarnya. Gitu loh. Bagaimana mungkin kita akan mencari persaksian kepada orang-orang sekitarnya kalau masanya sudah ratusan tahun sebelum kita lahir gitu loh. Makanya untuk menetapkan nasab jauh itu tidak ada lain, tidak ada bukan, berdasarkan kitab-kitab tulisan ulama nasab, bukan syuhra istifadhah. Begitu teman-teman. Makul nggak kira-kira kalau Bang Alawi itu mengatakan nasabnya syuhra istifadhah, sementara ya sebelum abad ke-9 itu tidak ada yang mengenal nasabnya Bang Alawi, bahkan mencatat nasabnya Bang Alawi dalam kitab-kitabnya para ulama nasab, itu nggak ada. Berarti kan syuhronya itu setelah abad 9 kan. Nah, kalau syuhronya setelah abad 9, artinya
Syuhronya mereka ini syuhro yang baru. Nah, syuhro yang baru itu tidak masuk di dalam kategori syarat syuhro wal istifadhah dalam mengisbat sebuah nasab. Begitu teman-teman. Coba silakan dikaji itu. Naik Mas Imam. Monggo mbahmu, Bang Meteor, Ibu Umi, dan teman-teman yang lain silakan. Ya, ansab, ansab, ansab. Iya, Banua. Banua itu anak dekat, anak kandung, anak langsung, anak langsung. Yang sezaman maksudnya itu. Kalau Banua itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah Gus, baru nyampe rumah nih. Bikin kopi langsung buka TikTok. Monggo lanjut Gus. Tuh, ini kalau dalam nasab itu tidak harus orang Islam. Tidak harus orang Islam. Karena kan untuk mengetahui bahwasanya anak ini adalah anak kandung itu kan tidak harus Islam syaratnya. Kan begitu. Ini kalau di dalam apa? Iya, betul itu. Gini aja Gus, artinya Kenapa? gini saja gitu loh. Atau untuk syuhro istifadho di situ kita tidak usah memilih antara nasab dekat ataupun nasab jauh, kan begitu. Ketika di situ sudah memenuhi syaratnya, syarat daripada syuhro istifadho, entah itu nasab dekat ataupun nasab jauh, ia juga otomatis terisbat, kan begitu. Enggak, ini kan kita, iya kalau itunya iya, kita bicara itu pada dasarnya syuhro istifadhah itu, ya kan, itu untuk mengetahui nasab yang dekat. Ya, Nah, kalau yang sudah ratusan tahun, ya, maka itu harus melalui catatan kitab. Gitu. Kalau enggak ada catatan kitabnya, ya enggak bisa klaim syuhro istifadhah itu.
gitu. Yang sudah meninggal itu nanti. Nah iya makanya makanya kan di sini kalimatnya kan begitu, Meteor. Kalimatnya kan begitu. Wa antakunan nisbatu maqulatan. Harus logis gitu loh. Nah kira-kira logis nggak kalau nasab yang terpaut jaraknya 550 tahun seperti halnya Ba'alawi, ya kan? Antara Ahmad bin Isa dengan yang mengaku keturunannya Ahmad bin Isa alias Sakron itu 550 tahun jaraknya. Kira-kira makul nggak kalau hanya menggunakan surah istifadhah? Enggak. Makanya Ali Asakron itu tidak menggunakan surah istifadhah, tapi menggunakan apa? Menggunakan rujukan catatan syair satu. Yang kedua kitab, ya kan? Ya, Nah iya. Nah, Wong Ali Asakron saja orang yang pertama kali meletakkan nasabnya Ba'alawi itu saja tidak menggunakan metodologi surah wal istifadhah. Gitu loh. Nah kok sekarang ini ngomongnya surah istifadhah? Jadi surah istifadhah itu bukan dimaknai secara istilahi, tapi dimaknai secara lugawi oleh mereka. Kan sudah terkenal. Iya terkenal itu terkenal apanya gitu loh. aduh, kacau itu, kacau itu. Teman-teman yang masih bela-bela Habib Alwi, Iya. pakai istilah lugot saja Rungkat tanpa berarti, mengenal Bos. istilahi. Rungkat itu berarti. Siapa Rungkat? Iya. Itu berarti penjelasan dari tadi itu, dari Gus itu penjelasannya itu. Jadi paham saya. Ya, rungkat. Kebuka saya. Oh enggak gitu, enggak Rungkat. paham ini saya. Rungkat, Ya Pak. rungkat, Pak. Artinya bukan Jadi orangnya begitu. yang rungkat. Sebentar. Makasih sebentar. nih Gus, sudah gabung, udah boleh gabung nih Gus. Jadi saya dengar penjelasannya dari sampean. Nggih. Nah, yang dimaksud rungkat Makanya- itu nasabnya kan begitu. Nasab pengakuannya itu yang rungkat. Iya, beliau barusan menjelaskan itu. Bagus itu. Terima kasih itu. Iya, jadi kan gini. Kenapa Naqabatul Ashraf At-Talibin fi Alamil Islami itu membatalkan pengakuan nasabnya Ba'alawi kepada keluarga Ahmad bin Isa? Ya karena tidak ada sanad periwayatannya, nggak ada gitu. Muhammad Ali Asakro yang katanya ahli nasabnya mereka. Iya, Ali Asakron itu yang menggunakan sebuah catatan kan begitu, berangkat dari syair itu. Sedangkan pengikut-pengikutnya sekarang pakai surah istifadhah. iya makanya kan lucu. Tambah rungkat. Iya. Iya. Karena kalau surah istifadhah, Ini info baru nih gitu. kalau surah istifadhah kan sebenarnya kan tidak perlu catatan kan. Nggak perlu. Tidak perlu catatan. Dan tadi ada apa? Ada ghairu maqulin kan. Meskipun tidak diperlukan ada catatan, maka harus masuk akal. Iya, masuk akalnya itu jaraknya nggak boleh jauh. gitu loh. Nah, tuh. Ya kalau tiba-tiba misalkan nih, ya kan, kita secara jarak ya antara kita misalkan dengan Wali Songo. Kita dengan Wali Songo ini kan jaraknya 500 tahun toh. Udah jauh itu. Udah jauh. Ya kan 500 tahun toh. 500 tahun. Nah, tiba-tiba saya bilang, saya ini duriannya Wali Songo, mana catatannya? Lo nggak perlu, cukup surah istifadhah. Tidak Namanya bisa. orang Indonesia, itu udah namanya orang Jawa, itu pasti Duriya Wali Songo. Ya udah bisa. Tidak Dari bisa. mana? Tidak bisa. Ya enggak bisa. Artinya gini Gus, kalau kita mengembalikan kepada surah istifadhah, kita katakanlah
orang tua saya dulu kan, zaman-zaman orang tua saya kan di situ tidak ada catatan, tidak ada kartu keluarga, tidak ada bukti surat nikah kan begitu kan. Mm-mm. Nah, jadi pembuktiannya apa? Untuk membuktikan bahwasannya orang ini adalah anak dari bapak ini. Oh, dia itu dulu menikah hasil pernikahan dan disaksikan oleh orang di sekitar itulah. Itu suhro istifadah. Dia tidak perlu catatan. Nah, atau mungkin Iya. sekarang ini eh, tolak ukur nasab itu dikatakan dekat dan jauh. Itu kira-kira sampai berapa tahun? Ya kan kalau kita ngikutin keterangan daripada Ibnu Khaldun dalam kurun waktu 1 abad atau 100 tahun, itu kan lumrahnya kan diisi 3 sampai 4 generasi. Ya, Nah, berarti kalau 3 sampai 4 generasi itu kan 1 abad, ya kan? hmm, Nah, kemudian kalau 2 abad berarti kan 6 sampai 8 generasi kan? ya, Belum. Nah, artinya begini, kalau masih 1-2 abad itu masih bisa menggunakan surah istifadah. Gitu loh. Tapi kalau 550 tahun, teman-teman. Ya kan? Kan tidak mungkin. generasinya sudah tidak ada. Kalau 550 tahun mengaku surah istifadah. Ya kan? tidak. Nah, Logis. secara logika, kalau memang itu syuhra wal istifadah terkenal dan populer, apa mungkin ulama-ulama nasab itu tidak mencatat? Ah, tuh. Kan intinya itu. Intinya itu. Makanya kan di sini kan dikatakan al istifadatu wasyuhratu fir riwayati was-sama'i. Jadi populer dan tenar fir riwayati, di dalam periwayatannya, was-sama'i, dan kabar beritanya. Artinya yang meriwayatkan siapa? Kabar beritanya yang membawa siapa? Nah, sementara Ali Asakron sendiri itu tidak menggunakan surah istifadah. Ya kan? Berangkat dari pikir itu. Ali Asakron itu berpedoman kepada 3 rujukan. Yang pertama, syair Jamaluddin Muhammad bin Ahmad Ghashir Al-Hadrami. Yang kedua, itu menggunakan rujukan daripada kitabnya Al-Janadi As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Yang ketiga, talkhisnya Ali Waji. Ya kan? Kalau sendiri pun Gus masih pakai Waqot Fahim Tum. Tidak yakin akhirnya kan itu kan. Ya, saya tidak bicara kesananya dulu. Artinya, Ali Asakron tidak menggunakan syura istifadah. Itu poinnya yang kita bahas malam ini. Kita belum beranjak kepada apa namanya? Kepada metode yang kedua, al-kutub awil wasaik. Belum ini masih kita bicara syura istifadah. Gitu. Jadi surah istifadah, Ali Asakron sendiri itu tidak menggunakan syuhra wal istifadah. Lalu dari mana orang-orang zaman sekarang ini mengatakan bahwasanya nasabnya terisbat bisyuhrati wal istifadah, itu dari mana? Melawan arusnya Ali Asakron. Lah makanya artinya kan begini, poinnya kan begini kan. Kesimpulannya ya, bukan poinnya, kesimpulannya
syuhra istifadhahnya Ba'alawi ini setelah abad ke-9, Ya, setelah masanya Ali Asakron, kan begitu. ya, seperti itu. Karena sebelum Ali Asakron mereka tidak syuhra wal istifadhah sebagai dzurriyyah Nabi, kan gitu. Nah, ya, Makanya Ali Asakron tidak menggunakan metodologi syuhra wal istifadhah gitu loh. Mereka kenapa ya? Karena memang tidak dikenal dan tidak terkenal. Seandainya memang betul nasabnya Ba'alawi ini sudah syuhra wal istifadhah jauh sebelum zamannya Ali Asakron, tentunya Ali Asakron akan menggunakan syuhra wal istifadhah. Kan gitu. ya. Ini belum meranjak kepada kitabnya, ini masih bicara syuhra istifadhah ini, Meteor. Tuh. Oh iya, mustahil nyambung. Sangat mustahil sekali. Nah, kemudian kalau kita dalami lagi tentang masalah syuhra wal istifadhah ini, ya kan? Kan begini. Wa yuqbalu, dan akan diterima. Ya, akan diterima. Apa yang diterima ini? Yang diterima ini adalah pengakuannya. Idza lam yablugh dzalika. Apabila tidak melampaui yang demikian itu. Bisyarti ayyakuna syahidu awir rawi al mukhbiri bihi adlan masyhudan lahu bil hifdzi wad dirayah. Itu loh. Akan diterima apabila lam yablugh dzalika, tidak sampai kepada syuhra wal istifadhah. Jadi pengakuan itu atau klaim itu akan diterima walaupun tidak sampai kepada haddus syuhra wal istifadhah. Dengan syarat. Syaratnya apa? Ayyakuna syahidu. Syaratnya itu ya, hendaknya asyahidu, orang yang menjadi saksi, awir rawi, atau orang yang meriwayatkan, al mukhbiri bihi, yang mengabarkan bihi terhadap nasab tersebut, syaratnya itu adlan masyhudan, orangnya harus adil, masyhudan, dan terbukti, lahu, bagi si syahid, terbukti apanya? Bil hifdzi wad dirayah, di dalam hafalannya, wad dirayati, dan pembelajarannya di bidang ilmu nasab. Kemudian yang kedua, wa antakunan nisbatu ma'qulatan, dan penisbatannya itu harus logis, gitu loh. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, wa alla yukhalifa man huwa aula minhu fi dzalika. Tidak boleh bertentangan ya dengan orang yang lebih utama daripada si syahid. Fi dzalika, di dalam apa? Fi dzalika, di dalam bil hifdzi wad dirayah. Nah, pertanyaan saya, teman-teman, nih, antara Fakhruddin Ar-Razi yang menulis kitab Syajarah Mubarakah, yang telah mengisbat putra-putranya Ahmad bin Isa cuma 3 orang, Muhammad, Ali, dan Husain, itu lebih pakar mana dengan Ali Asakron, gitu loh. Kan gitu. Itu masuk Allah yukhalifah berarti ya. Nah iya. Wa alla yukhalifa man huwa aula minhu fi dzalika. Syaratnya 3 itu. Bil hifzi wad dirayah.
Tapi Gus, menurut keterangannya Ki Fatta itu ya, Ki Fatta tapi ya, bukan kita, Ki Fatta. Katanya sudah diisbat ulama Mesir. Itu. Sampean jangan anu di komal terus, mendingan ke Mesir gitu katanya Ki Fatta. Ilmu pengiran Mesem lebar gitu. betan. Ya, Ilmu pengiran tak usah taruh ke Mesir. Ilmu pengiran lebar. Sekarang sudah canggih. Tinggal lihat ini sudah ketemu semua. Iya, iya. Begini Reng Gunung. Ulama Mesir itu siapa? Nasab itu tidak bisa diisbat oleh personal seorang ulama. Nggak bisa. Nasab itu akan terisbat berdasarkan apa? Oleh nakobah. Nakobah Mesir mana? Kalau memang nasabnya Ba'alawi terisbat di nakobah Mesir, maka otomatis ya akan di blow up, akan dipublikasikan syahadah isbat nasabnya. Pasti udah keliling Sabang sampai Merauke, Gus. Oh iya. Dan saya katakan tidak mungkin ya nakobah Mesir itu mengisbat. Kenapa? Karena di tahun 2017 Nakobatul Ashraf Irak telah membatalkan pengakuannya. Kalau satu nakobah sudah membatalkan, maka semua nakobah nggak ada yang mengisbat, Pak. Kenapa? Karena pembatalan ini sebelum dipublikasikan itu dikonfirmasi dulu ke semua nakobah-nakobah yang lain. Jadi berkesinambungan ya, Karena Gus ya. bukan berkesinambungan, karena nakobah-nakobah itu saling ada kata yang lain. Kok ada keterikatan ini? Oh, kan baik ya, punya di Sunan Kudus gitu misalkan. Konfirmasi ke nakobah lain, gimana nih? Saya isbat ya ini ya, gitu. Oh ya, kami juga melihat nggak ada masalah nih, silakan aja isbat. Diisbat cetrek sama nakobah Irak. Kenapa kok nggak nakobah lain terus loh? Saya mengajukannya ke Irak, maka bukan nakobah lain yang ngasih. Itu seumpamanya ada mahasiswa Indonesia yang sekolah di Maroko. Nah, karena dia di Maroko, dia akan konfirmasi. Gus Hasan, kamu kan sudah terisbat oleh Nakobatul Ashraf Irak. Ya, ini ada orang mengaku satu nasab dengan kamu ke Sunan Kudus. Mau mengisbat nasabnya di Nakobah Adrisah di Maroko. Gimana? Ngelag Gus, apa punya saya ya? Ya Gus Hasan yang nge-lag. Apa kamu kenal dengan Batin? Iya. Nah, kalau Mbak Alawi ini kan lucu. Keturunan kenapa? Wifi-nya apa punya saya yang ngelag tidak tahu. Putus-putus. Putus-putus. Itu dari Gus Hasan kalau semua. Sebentar. Bantu tap-tap layar teman-teman biar stabil teman-teman.
Karena kadang-kadang nggak stabil kadang-kadang. Wifi itu Di nggak bawah stabil Pak. kadang-kadang. Yang di atas nggak usah. Yang di bawah aja. Nanti malah mengganggu. Yang di atas jangan, yang di bawah. Berarti kalau satu ulama yang ahli nasab itu sudah mengumumkan, berarti kesemuanya sudah sepakat ya Gus. Bukan ulama, Pak. Bukan ulama, nakobah. Ya. Nakobah, bukan ulama, nakobah. Kalau satu nakobah sudah mengisbat atau membatalkan, maka nakobah lain pun tidak akan ada yang berani membatalkan ataupun berani mengisbat. Gitu. Masuk akal. Ya, jadi kemarin kan begini, misalkan saya kuliah di Surabaya, gitu kan, lulus kuliah di Surabaya, terus saya ngajukan ke misalkan S1 di Surabaya kan, terus saya mau kemana begitu, atau daftar ke pemerintahan kan. Dan semua ini kan pasti akan mengkonfirmasi semua universitas itu. Apa benar meteor ini lulusan universitas ini? Nah, Begitu. begitu. Cara gampangnya seperti itu. Iya. Dan ketika sudah benar, sudah selesai ACC semua, universitas Indonesia selesai semua. Iya. Mereka itu Berarti halu. saling berkoordinasi ya Gus. Dari nakobah satu ke nakobah lain gitu. Loh, iya, Pak. Iya, Pak. Demi apa? Demi menjaga kemurnian dan keaslian catatan silsilah keturunan baginda Nabi. Nggak sembarangan, Pak. Gus, di tempat kita ada nggak Gus nakobah itu Gus? Di Nakobatul tempat kita Ashraf. nggak Di ada. Indonesia nggak ada Yang ya? ada itu nggak ada. Yang ada itu Nakobatul Ansab Aulia Wali Songo aja Nah, yang sudah mendapat lisensi. Nakobatul Ansab Auliatis A itu Naat itu sudah mendapat lisensi dari Nakobatul Ashraf Al-Adarisah di Mamlakatil Maghribiyah Maroko Maroko. hanya untuk mengisbat keturunan Wali Songo, Hmm. bukan yang lain. Nah, itu bukti loh itu Bang Dila. Itu bukti Bang Dila. Bahwasanya apa? Tidak gampang mendirikan nakoba itu. Nggak Iya, gampang. Dan umumnya nakoba-nakoba itu ada di bawah naungan kerajaan. Contoh, Maroko itu kan kerajaan. Rajanya itu memang keturunan Sayyidina Hasan dari jalur Bani Idris, ya kan? Indonesia ya. Nah, iya, makanya di situ ada Nakobatul Ashraf Al-Adarisah di Mamlakatil Maghribiyah Maroko. Kemudian di mana? Di Yordan. Yordan juga ada. Kenapa? Karena Raja Muhammad II, Raja Abdullah II itu keturunan dari Sayyidina Husain. Kan begitu. Karena ke Nakobah Irak Kemudian itu ya, kemudian di Turki itu ada namanya Nakobatul Ashraf Al-Hashimiyun. Itu peninggalan dinasti Ottoman. Nah, kalau yang di Irak itu peninggalan daripada Daulah Abbasiyah. Nakobatul Ashraf At-Talibiyin fi Alamil Islami. Itu katanya yang tertua ya Gus, di antara seluruh nakobah yang di Irak itu. Iya. Heeh. Kalau di Mesir, Gus. Nakoba yang pertama itu. Di Mesir, Gus. Yang di Mesir itu kan ada juga itu. Nakobatul Ashraf itu ada di Mesir itu. Itu yang mendirikan kan Daulah Fatimiyah itu.
Tapi herannya Coba deh, Gus, herannya, apa namanya, pakai, ya, monggo, monggo, monggo. herannya Mbak Alawi kan Gimana? katanya sering kena narkoba kan, sering berbincang-bincang dengan orang-orang narkoba. Tapi kok tidak dapat isbat. Itu ada yang nanya di bawah itu Robito narkoba atau Ya, bukan? berbincang-bincang itu manfaatnya apa, Meteor? Nggak berarti kan begini Gus. Gitu. Analogi Bincang-bincang saya itu manfaatnya apa? Kalau cuma bincang-bincang kan sama kita-kita juga bincang-bincang. Gitu. nah itu. Artinya meskipun kita ke UN sudah nampel kan begitu kan bisa saja kita ngerokok apa kan cuma tidak dapat ijazah dari UIN Ampel kan saya Tanggapi, bukan mahasiswa Gus. sana. Gus Kan tanggapi begitu. itu Gus pertanyaan. Kalau Robito itu narkoba atau bukan Gus? Apa itu? Yang di bawah itu. Robito itu Oh, Bang narkoba Indra atau ini sudah bukan? lama. Nah, ini. Nah, Wong, sekarang gini ya. Apa itu perlu dijawab? Sementara dari teks penamaan saja itu menggunakan robit, bukan narkoba. Robit itu apa? Robit itu adalah ikatan keluarga keturunan Alwi bin Ubaidillah. Robitotul alawiyah. Iya. Bukan narkoba. Kalau narkoba ini lebih global. Narkoba ini yang memiliki otoritas di dalam mengesahkan catatan silsilah nasab seluruh keturunan Nabi dari berbagai jalur. Nah, kalau mereka itu kan robit. Iya, iya, iya. Ya kayak ikatan alumni aja jatuhnya ya. Iya. Tapi sampai saat ini ada info terbaru nggak Gus? Ya Dari coba aja, narkoba? Bang Dila. Gus, selama ini ada info terbaru nggak dari Nakobatul Nggak ada. Ashraf si sealam dunia ini? Ada nggak pengisbat terhadap Ba'alawi itu? Nggak ada. Nggak Belum ada. Tadi ditemukan kan ya? saya sudah jelaskan. Ya belum Di ditemukan ya? tahun 2017, Naqabatul Ashraf At-Talibin fi Alamil Islami itu sudah membatalkan. Nah, kalau sudah dibatalkan begitu ya nggak bisa naqabah lain itu mengisbah. 2017 Gus ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemarin saya minta kirim bukunya, Gus, tapi lupa saya. Kenapa? Minta kirim kitab kemarin tuh. Ya kan belum jadi, Pak. Masih dipercetakan, Pak. Oh, belum jadi ya. Besok kalau apa tuh saya minta satu, Gus. Belum. Aman Pak Imam, tenang. Nanti Ya, kalau udah monggo dilanjut. Iya, kan sudah DM jenengan, sudah masuk nanti. Oh, nggih, nggih. Iya. nanti tenang dikirim. Tadi saya baru sampaikan di WhatsApp kan. Nggih. Yes. Monggo dilanjut. Iya. Iya. Itu kan contohnya jelas itu. Masalan ayyaku lasiqatan min ihdal qabailah al-ma'rufati. La mukhalifun lahu aula minhu li ahli baiti rajulin. Antum minna ya ala fulan.
wa nahwa dzalika wa katsirun minal usri al-mutahaddarati innama ta'rifu qabilataha bihadhihi tariqah. Artinya ketika dia berkata sikotan, memang benar, min ihdal qabail ma'rufah, dia ini adalah bagian dari suku-suku yang terkenal itu. Nah, kemudian la mukhalifun lahu aula minhu, tidak bertentangan dengan pernyataan orang yang lebih utama daripada orang tersebut terhadap keluarga seorang laki-laki. Contohnya, antum minna ya ala fulan, kalian tuh bagian dari suku saya, wahai keluarga fulan. Au nahwa dzalik, atau perkataan yang serupa dengan itu. Nah, sementara ini Ba'lawi itu kan mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa dari jalur Ubaidillah atau Abdullah ataupun Ubaid. Nah, keturunan Ahmad bin Isa dari jalur Ali bin Ahmad bin Isa yang dikenal dengan keluarga Al-Qabiji itu telah membatalkan pengakuan mereka. Gimana dong? Gimana kalau begitu itu? Terang beneran. Bahkan ditulis di dalam kitabnya As-Suyuful Mujriyah berikut dengan hujjah dalil argumentasinya. Nah, sekarang nggak usah bicara oh itu Google, oh itu Nakoba abal-abal. Oke lah itu Google, oke lah itu Nakoba abal-abal. Bisa nggak kamu bantah? Kalau yang kamu tuduh itu googling, kalau yang kamu tuduh itu Nakoba abal-abal aja nggak bisa kamu bantah, bagaimana yang asli nanti? Kan logis itu. Masuk, Gus. Iya, ya. Tapi kami kemarin di PT Gus itu ada seminar dari apa ini dari Kiai Imad di ini di kampus, tapi Mbak Lewinnya enggak berani hadir. Nah ini ada di sini. Itu udah lama itu, Bang. Itu udah lama itu. Ya ini kan? Iya itu udah lama itu. Itu udah 3 tahun yang lalu itu. Udah lama itu, Bang. Ya, karena situ kan dia kan ada datanya semua. Enggak ada yang berani bantah. Iya. Iya, itu udah lama, Bang. Udah lama itu. Yang kita bahas sekarang ini, ya kan? Tentang masalah syuhra istifadho yang mereka klaim nasabnya sudah isbat berdasarkan syuhra istifadho itu benar apa tidak. Itu yang fokus kita bahas malam ini nih. Iya, betul. Nggak usah alasan, oh itu kamu googling ya, oh itu Nakoba abal-abal itu. Nah kalau yang kamu tuduh berdasarkan informasi Google ataupun berdasarkan informasi dari Nakoba abal-abal saja tidak bisa kamu bantah, bagaimana yang asli nanti? Kan gitu. Iya, yang abal-abal enggak bisa membantah apalagi yang asli. Nah makanya, jadi nggak usah alasan untuk yang nggak usah alasan, oh Google, oh ini Nakoba palsu, nggak usah alasan begitu, bantah aja narasinya. Hujjah bil hujjah, dalil bid dalil gitu loh. Kan begitu. Nanti kayak kemarin Gus bahwa silsilahnya Wali Songo sama Keraton Kesultanan. Nah iya. Katanya dari Google. Yang orang Banten itu ya? Ya, yang saya jenengan tak sarahkan ke jenengan itu. Iya. Nah sekarang yang kedua ini baru bicara kitab Meteor. Ya. Wasani, dan adapun yang kedua, al-kutub
yaitu berdasarkan kitab-kitab, awil wasaik as-sahihah, ataupun berdasarkan dokumen-dokumen yang sah, allati tatadhammanu jarrun nasab, yang menjamin dokumen-dokumen yang sah tadi jarron nasab, terhadap keterhubungan nasab, atau tursamu salasiluhu, atau tertulis silsilahnya, wa musyajaratuhu, dan pohon silsilahnya, au tadullu ala dzalik, atau yang menunjukkan atas hubungan nasab tersebut, kal wasaiki syar'iyyati, seperti dokumen-dokumen syar'i, wasyakhsiyati, dokumen-dokumen pribadi, misalkan ID card gitu, KK atau apa gitu ya, wattijariyah, atau dokumen perdagangan, wal hukumiyah, atau dokumen pemerintahan gitu. Nah, ini semua tidak mereka miliki. Ini semua tidak mereka miliki. Gitu loh. Kutub mereka tidak punya. Iya. Jangan Al-Kutub, Korena kan gitu kan. Itu kan ada pilihan Korena. Korenanya udah gak punya Iya. mereka. Iya, nggak punya. Jangankan ke kitabnya, Korena yang menunjukkan mereka adalah putra dari Ahmad bin Isa, mereka nggak punya. Iya. Kok masih ngotot sebagai ngaku-ngaku cucu-cucu Nabi? Ya itulah mereka. Ya itulah mereka. Kalau Korena kan kayak catatan kecil, buku lembaran, selembar aja mereka nggak punya. Iya. Itu kan saya artikan Rosmun itu kan catatan kecil kan begitu, kayak diare kan begitu kan. Iya. Mereka aja Rosmun aja nggak punya, nggak usah ke kutub lah. Iya. Ya sih mau bela-bela gimana Kibin ini. Gus toron timen Gus badereng suku ngomor tentang ke Gus ikonin Gus. Oh, engki ngereng. Lah niki mun tada umur niki pas tuli sariakin gentenan nika. Malah berserembi boleh. Pah ada dek di sana sampai. Bang Meteor. Iya. Bang Meteor. Waalaikumsalam Apa katanya Bang Meteor? warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Tadi ngomong apa katanya? Berdua itu bicaranya apa? Apa sih, kepo aja ini orang ini. Aduh. Kan kitab tuh catatan kecil aja diare mereka nggak punya. Rosmun itu kan diare, kita artikan diare gitu. Ini ada Lora Saipul ini. Silakan Lora Saipul. Kopi di Silakan Lora kulkas aku Saipul. minum Apa boleh yang nggak? mau Oke. apa yang mau disampaikan Lora Saipul? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Jelas
sampai di beliaunya itu Gus Alek Genggong itu sudah jelas ya Gus ya, berarti ya. Oh iya, karena beliau yang mengesahkan itu Nakobah Internasional, Pak. Yang mengesahkan itu Nakobah Internasional, Pak. Dan beliau itu syahada isbat nasabnya kan dari Maroko itu. Prosesnya kan dijelaskan oleh Non Alek Genggong itu kan di YouTube itu kan. Tidak langsung tiba-tiba dapat isbat. Dikumpulkan Oh iya. catatan-catatannya, terakhir ya tes DNA. Kan begitu. Betul. Mm-mm. Mereka Habib-Habib nih kok tidak mau tes DNA. Jadi yang paling ditakutkan mereka itu satu ya tes DNA itu. Lebih takut tes DNA daripada takut kepada Tuhan dan Nabi-Nya. Iya. Itu yang mau izin naik siapa tuh? Yang Sadewa. Iya, silakan naik aja. Multi aja yang Sudah naik. Sadewa. Sudah naik. Halo. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siang saya kan keliling-keliling lah lihat-lihat komal-komal itu. Nggih. Di komalnya Wahab Bantani itu ada Kiai Fatah. Lalu ditanyain sama salah satu itu. Ternyata Kiai Fatah bilang sudah ke Nakobah Mesir 2 tahun yang lalu. Tapi nggak ada kabar sampai sekarang kan. Kalau cuma ke narkoba, cuma Iya, hanya ngopi di sana. tanyakan kan buktinya. Dia punya bukti apa enggak? Ini enggak ada bukti selempir pun enggak. Iya nggak ada hasil, nggak ada kabar sampai sekarang. Iya. Ketawa anak ketawa semua dengerin tuh. Ya Wahabnya diem aja tolak gitu. Ya sekarang itu kan begini ya. Sekarang itu begini. Kalaupun umpamanya ya. Umpamanya ini. Apa namanya? Ada nakobah yang mengisbat nasabah Alawi. Ya kan? Nah, ini kan nanti akan kena ke kaidah nasab. Dalam kitab Muqaddimat itu kaidah yang ke-47 halaman 88. Bagaimana bunyinya? La ibrata bi kasratit tawaqi' illam yakunin nasabu sahihan. Tidak ada artinya bi kasratit tawaqi' dengan banyaknya tanda tangan atau stempel. Illam yakunin nasabu, apabila adanya nasab itu sohihan, tidak sohih, tidak benar. Illam yakunin nasabu sohihan. Fakasratu tawaqi, maka banyaknya tanda tangan atau stempel la tusohihu khotoan. La tusohihu khotoan, itu tidak bisa membenarkan suatu yang salah. Kalau sudah salah ya sudah, nggak bisa dibela dengan tanda tangan, nggak bisa dibela dengan stempel gitu loh. Wong nasabnya salah kok gitu loh. Salahnya di mana? Ahmad bin Isa nggak punya anak bernama Abdullah. Gitu. Lalu ulama zaman sekarang ada yang mengikror, ya kan? Seperti contoh misalkan Syekh Mahdi Ar-Rajai katanya mengikrar nasabnya Pak Alawi. Kira-kira ikrornya itu bisa diterima nggak? Kira-kira